Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube podcast Kabar Satu Open Your Eyes. Nah, sekarang saya kedatangan tamu dari Lamongan yang dulu udah merantau kemana-mana nih. Ya, selamat datang buat Mas Budi. Beliau selaku owner Hasnia Chicken. Di sini saya mengundang beliau karena saya tertarik dengan sisi kehidupannya nih. Dulu pernah sedikit cerita-cerita sama saya dan sekarang saya bakal ulas tuntas perjalanan kehidupannya. Oke Mas, dulu dengar-dengar katanya pernah merantau ke Jakarta juga. Lulus SMP tahun 2000 itu saya ke Jakarta. Nggak ada niatan sekolah sih tadinya, cuma pengen bantu-bantu jualan keliling. Berhubung saya lihat waktunya dari pagi sampai siang itu longgar, nah saya minta sekolah. Habis lulus itu sempat kerja di Ancol, terus sempat kerja di Pantai Indah Kapuk. Nah, kepikiran pulang itu semenjak ibu nggak ada. Semenjak ibu. Dulu berarti di Jakarta dari tahun berapa? Dari tahun 2000 2000 sampai sampai tahun 2015. oh lama dong. 15 tahun saya tua di Jakarta. 15 tahun berarti. Pertama di sana itu dari kata sampean bantu-bantu. Itu maksudnya bantu-bantu di mana itu, Om? Di saudara? Iya, di Empok sih. Tempat Empok. Empok kan punya usaha pecel lele Jakarta. Kebetulan daripada bayarin orang lain, saya kan bisa dibilang nggak bisa lanjut lah, kondisi ekonominya kan lemah. Jadi saya bantuin di sana. Tapi saya lihat jam kerjanya kan dari jam 3 sampai malam jam 1. Berarti pagi sampai siang kan bisa lah untuk sekolah. Yang penting saya bisa ngaturnya. Jadi dulu lanjut sekolah di sana? Sempat sekolah di Jakarta. Iya. Ya, sempat ya bukan sempat sih ya. Lebih sering dapat teguran dari guru karena sering tidur. Malah istilahnya kalau saya udah ngantuk gitu, gurunya berhenti sebentar. Bentar. Ini si Budi suruh cuci muka dulu. Itu udah pasti, udah hampir semua guru. Kan ya itu lucunya di situ. Melanglang buana 15 tahun di Jakarta, saya nggak dapat apa-apa. Pulang ya dapat istri sama anak 2 lah. Kalau istri asli sana atau istri itu kenalnya pas kerja di Pantai Indah Kapuk. Jadi kenal di Jakarta. Kalau Jakarta. Aslinya orang mana? Aslinya istri orang Tegal. Orang Tegal. Oh berarti sama-sama merantau ya? Sama-sama Dan merantau. kebetulan cinlok lah, cinta lokasi. Cinta lokasi. Iya. Berarti ketemu sama istri tahun berapa dulu? Ketemu sama tahun 2010. 2010. Berarti setelah 10 tahun sampean di Jakarta, ketemulah sama istri di sana. Ya. Kalau istri dulu kerja atau apa, Om? Sama-sama kerja, cuman beda divisi. Kalau istri jualan baju renang, saya penjaga kolam renangnya. Oh di Ancol ya? Pantai Indah Kapuk. Oh di pantai kalau Ancol di Pantai Indah Kapuknya. Jadi sama-sama satu pekerjaan, cuma beda divisi. Oh berarti sampean dari bantu-bantu saudara itu di pecel ayam itu sampai tahun berapa? Itu sampai tahun 2005. 2005. Nah, setelah 2005 sampean lanjut ke Pantai Indah Kapuk itu, kerja di situ. Pokoknya setelah lulus, saya pengen mandiri, saya pengen kerja sendiri, tapi tinggal tetap sama Empok. Pertama di Ancol, cuman habis kontrak, habis itu pindah lagi ke Pantai Indah Kapuk. Iya. Dan ketemu istri di sana. Lanjutlah sampai ke pernikahan. Nikahnya di sana berarti? Nikah di sini lah. Nikah di sini? Di sini di Lamongan. Oh nikah di Lamongan. Akadnya di Tegal, resepsi di Lamongan. Terus balik lagi itu berarti tahun berapa itu? Itu tahun 2011. 2011. Pacaran 1 tahun berarti. Pacaran 1 tahun terus menikah. Nikah di Lamongan. Dan resepsi di Tegal. Akad di Tegal, resepsi di Lamongan. resepsi di Lamongan. Terus balik lagi ke sana. Balik lagi.
balik lagi ke balik Jakarta. lagi kerja di Jakarta. Masing-masing tetap lanjut kerja. Tetap di tempat yang lama. Habis itu dicoba sama ibu yang sakit. Oh, ibu Ibu sakit. sakit, jadi bapak nggak bisa kerja nungguin ibu, kok nggak bisa kerja nungguin ibu. Jadi saya yang nyari biaya buat berobat ibu. Wah, luar Ya agak biasa. sedih juga nih kalau diceritain. Nggak apa-apa Om, cerita Om, cerita. Sempat ada penyesalan nggak bisa ngerawat ibu, walaupun saya yang benar-benar istilahnya nyari buat biayanya ya. Tapi sempat ada penyesalan nggak bisa ngerawat ibu. Makanya sampai sekarang itu agak berat kalau ziarah kubur itu pasti pengen netes bawahnya, pengen netes. Ini juga pengen netes. Oh iya Om, nggak apa-apa Om. Jadi di situ udah nggak ada lagi niatan untuk tetap bertahan di Jakarta, tuh udah nggak ada, udah pengen pulang aja. Semenjak peninggalan ibu itu. Pulang pun sempat cekcok sama istri karena bingung, di kampung itu saya nggak punya keahlian tani, nggak bisa kerja kayak kuli batu tuh nggak bisa. Ngapain di kampung? Ya kalau kita hidup di samping orang tua, insya Allah rezeki pasti ada. Dan itu diperkuat sama kemauan bapak, karena ibu udah nggak ada, ponakan dapat beasiswa, nggak ada yang jagain bapak, akhirnya saya putuskan pulang kampung tahun 2015. Memutuskan pulang kampung, apalagi saya setelah peninggalan ibu itu ya. Iya. Nah terus balik ke sini tuh kan sampean tadi bilang mungkin karena basicnya pekerja ya, jadi kasarnya kan ya mungkin kata istri kan bilang di sana mau ngapain mungkin gitu ya. Di Lamongan mau ngapain juga. Mau nyari kerjaan di sini juga bingung mau kerja apa gitu. Nah terus gimana terus selanjutnya? Akhirnya kebetulan saya SMP kan di kampung, masih ada lah teman-teman SMP yang baik gitu kan. Ya ngasih solusi, ya udah pulang aja nanti kerjaan dipikirin di kampung. Saya diajarin jualan onde-onde mini. Jualan onde-onde mini. Onde-onde mini, molen mini. Itu sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Terus istri itu bantu-bantu jualan jajan di sekolahan. Nah, karena istri ini bukan asli dari kampung saya, ya ada suara-suara sumbang itu yang keluar. Di situ jadi pemicu saya. Kenapa kok harus istri saya harus dapat perlakuan seperti ini? Iya. Nah, di hati kecil saya sempat bilang, ya Allah kasih saya satu sumber penghidupan yang bisa nyukupin semuanya, yang istri nggak perlu kerja. Nah, di situ saya ada saudara di Gresik udah buka usaha Kentucky. Namanya Didi. Saya belajar di sana, datang maghrib pulang jam 9 malam. Habis itu dikasih petunjuk dari sana, dikasih arahan begini. Akhirnya saya beranikan untuk buka Kentucky pertama, namanya Hasna. Hasna itu dari atas Hasna itu nama tengah anak saya yang pertama. Ternyata setelah berjalan beberapa tahun, Hasna itu udah ada yang punya. Jadi saya berubah nama jadi Hasnia sekarang. Iya. Nah, dulu buka pertama maksudnya pakai rombong kecil. Ya pakai gerobak kecil. Gerobak kecil gitu. Gerobak kecil, pakai kompor juga akal-akalan, pakai drum bekas gitu. Atasnya pakai penggorengan biasa. Yang namanya modal gak ada. Yang penting ada tekad. Jadi modalnya modal nekat. Awal jualan itu 700.000 modalnya. 700.000 buat biaya segala macamnya, sisa sekitar 150.000. Oke, beli ayam, bismillah kita jualan. Nah, 7 bulan berjalan 7 bulan baru ada peningkatan. Yang tadinya cuma 25 potong, 30 potong, bisa sampai 70 potong sehari. Wah, luar biasa. Itu masih tetap pakai gerobak itu. Masih pakai gerobak. Terus istri punya ide, ditambahin menu geprek. Ide itu bukan istri sih ya, permintaan dari konsumen.
Hampir semua pelanggan saya itu pada minta, Mas, tambahin geprek dok. Saya bilang saya nggak bisa bikin sambelnya mbak. Dikasih resepnya sama pelanggan. Malah dikasih resep sama pelanggan. Dan namanya rezeki. Iya bener. Namanya udah rezekinya, mau gimana? Saya udah bilang nggak bisa, tapi ada yang ngasih resep. Oke, jalan. Jalan, dapat berapa bulan. Nah itu posisi saya jualan kan di depan rumah orang. Orang itu lumayan berada, dia punya ruko lumayan banyak. Di rukonya itu ada yang nyewa buat jualan geprek. Begitu tempat jualan saya isi geprek, orang itu keberatan. Nah, orang itu keberatan menyampaikan ke yang punya rumah. Yang punya rumah nyampein ke saya, Mas Bud, kalau sampai jualan geprek, saya kasih waktu 2 bulan, silakan cari tempat lain. Waduh. Nah, tapi kalau sampai cuma jualan Kentucky saja, tetap di sini nggak apa-apa. Jadi untuk persaingan udah nggak sehat. Iya betul. Padahal dia tempatnya ruko, pagi sampai malam bisa. Iya. Nah kalau saya ngikutin jam pasar, pakai gerobakan kecil, pagi cuma sampai jam 2. Nah entah bagaimana, saya juga nggak ngerti. 2 bulan itu yang tadinya tempat nggak dikontrakan jadi dikontrakan. Yang tadinya saya nggak megang duit jadi megang duit, bisa buat ngontrak. Jadi kalau Allah lebih paham apa yang kamu butuhkan daripada apa yang kamu inginkan, itu benar. Dan saya ngalamin sendiri. Ya. Betul gitu. Luar biasa. 2 bulan untuk ngontrak ruko 1 tahun 15 juta dan orangnya minta 2 tahun langsung 30 juta. Itu nalar dari mana? Saya mesti ngepet. Nggak mungkin juga kan ya. Iya. Jadi pada saat itu lagi bingung banget berarti. Nah, dikasih waktu 2 bulan itu. Pada saat dapat omongan dikasih waktu 2 bulan itu saya cuma megang duit 7 juta. Kebetulan ada acara 1000 harinya mertua. Jadi saya mesti pulang kampung ke Tegal. Selamatan. Habislah duit buat biaya selamatan. Iya. Tapi ya wallahu alam itu kuasa Gusti Allah. 2 bulan kemudian saya megang duit sekian, ada sekitar 40 juta buat sewa, buat rehab, buat belanja barang-barang semua. Luar biasa. Jadi kalau saya ingat kejadian itu benar kuasa Allah benar-benar terjadi. Oke, berarti 2 bulan itu ya memang benar-benar bingung pada saat itu ya. Kalau disebut nalar ya nggak masuk nalar, ini duit dari mana buat pergi kasarannya untuk sewa dan lain-lain kan gitu. Tapi pada kenyataannya ada nyampe bisa ya. Dan awal pindah itu omsetnya luar biasa. Saya nggak nyangka aja sampai seperti itu. Awal pindah itu lokasinya masih di situ juga. Lokasi dapat di seberangnya, jadi cuma pindah ke seberangnya saja. Cuma pindah ke seberang. Jadi progres saya itu terlihat jelas oleh orang yang punya rumah. Iya. Yang nggak ngerti juga sih Gusti Allah mau nunjukin apa, nggak ngerti saya juga gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya punya karyawan 4. Wow, luar biasa. Dan omset berbeda jauh berarti sama sebelumnya. Yang 4 kali lipat dari tempat. 4 kali lipat. 4 kali lipat dari posisi gerobakan itu. Dari posisi sebelumnya ya. Ini luar biasa teman-teman, bisa dikatakan apa ya? Apapun itu kalau misalkan kita memang betul-betul yakin ya. Dan mengandalkan kekuasaan Tuhan, hitungan matematika manusia nggak akan kepake, nggak nyampe ya. Mau dipikir logika seperti apa sih aja, saya ngajarin aja bingung kok. Kok bisa gitu ya. Bener, ini luar biasa sekali. Jadi jangan pernah meragukan kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Gusti Allah itu luar biasa bagi kita umat Muslim terutama ya Om. Luar biasa Om. Nah ada nggak rencana untuk buka cabang nggak atau ini
Untuk saat ini baru rencana. Ada rencana tapinya Baru ya. rencana. Soalnya gini, yang saya tahu bisa dikatakan saya juga teman-teman terus terang pernah main ke teman saya ini, ya bisa dikatakan ramai sekali gitu kan. Sayang Om kalau nggak diekspansi atau disebarluaskan. Terus terang karena saya sendiri penikmat makan ayam dan luar biasa. Banyak sih dari teman-temannya sama orang-orang dekat itu yang minta franchise itu banyak. Banyak Cuma ya. saya tuh mikirnya apa ya? Belum dapat lah. Ilmunya itu belum nyampe ke sana saya tuh. Saya tuh cuma pelaku usaha yang gerobakan aja lah. Kaki lima lah istilahnya. Kaki lima yang terusir dan terpaksa masuk ke ruko gitu. Iya. Iya. Ilmunya tuh nggak nyampe ke sana. Ya mungkin nanti kalau dapat ilmu, dapat wangsit istilahnya. Iya Om, luar biasa Om. Ya Om, nah suka dukanya apalagi Om? Selama bisa dikatakan perjalanan proses buka usaha ini tuh. Suka dukanya banyak. Hmm. Dibilang suka, namanya jualan rame pasti suka. Nah, dukanya ya lumayan. Kalau saya tuh apa ya, dapat pengalaman kerja di Pantai Indah Kapuk itu kan jadi penjaga kolam, jadi terbiasa disiplin, terbiasa tepat waktu. Iya. Jadi ketika ada orang pesan di luar jam operasional, misalnya jam 6, jam 7, kemudian ngambilnya tuh molor. Itu yang paling saya nggak suka. Nah, itu apa istilahnya ya? Mengedukasi orang Lamongan untuk tepat waktu itu susahnya luar biasa. Susah ya. Ya emang hak mereka sih ya, kalau udah bayar. Iya. Hak mereka. Cuman Iya. ya minta tolong hargailah. Kita untuk menjadikan makanan mentah untuk matang itu kan butuh proses. Iya. Ketika diambil mintanya jam 6 pagi ya nggak mungkin dong jam 5. Paling tidak setengah 4 kita udah Iya. plak. Tapi emang udah resiko kerja. Resiko ya Om ya. Jadi karena memang tadinya sudah terbiasa disiplin, ketika menemukan hal yang kurang disiplin agak Nggak suka. agak nggak suka ya. Apalagi kalau ada orang pesen, Mas nanti saya ambil bakdo asar. Orang sus kan udah susah payah ya nyiptain jam ya. Kenapa nggak bilang jam 4, setengah 4, jam 15.30 ke gitu. Itu kalau bakdo asar bisa juga bakdo asar loh ya. Bener. Cuman ya hanya faktor kebiasaan sih sebenarnya. Iya. Kebiasaan saya itu tepat waktu, disiplin. Jadi ketemu lingkungan yang seperti itu, sayangnya nggak bisa berubah. Kalau ibarat garam masuk air, larut, saya nggak mau larut. Saya nggak mau larut garam yang apa ya, yang dablek ini saya ini. Iya Om ya. Nah untuk teman-teman juga para penikmat ayam nih, kalau boleh tahu lokasinya di mana sih Om? Lokasinya itu dekat sama pasar sekarang. Dekat pasar sekarang. Kalau dari Jalan Pantura ya Pasar Pucuk itu 7 kilo ke arah utara. 7 kilo ke arah Utara. Pokoknya di dekat pasar sekarang. Pasar sekarang. Pinggir jalan persis berarti ya. Pinggir jalan. Iya. Jadi buat teman-teman yang bisa dikatakan para penikmat makan ayam wajib dicoba ini. Ini memang luar biasa. Rasanya luar biasa. Saya dulu soalnya pernah dibawain pakai box ketika ada acara. Pertama nyobain luar biasa. Mantap Om. Aneh sendiri. Beda Nggak sendiri seperti Om. Kentaki yang lain. Ya Om, ada ini enggak sih, maksudnya ada sebuah rasa syukur yang ini ketika memang harus dulu pindah ke sini gitu kan, yang tadinya pegawai ya pada saat itu kan mungkin di zona nyaman ya, kan sama-sama bekerja, istri bekerja, samanya sendiri bekerja gitu kan, sebetulnya nggak mesti terlalu banyak pikiran kan, nggak mesti ngambil resiko juga kan sebetulnya. Kalau kita terlalu nyaman di zona aman, itu nggak bakal bisa nemuin potensi diri. Iya sih, betul. Yang saya rasakan pada saat kerja itu terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Terus terlalu diatur oleh gaji, terlalu diatur oleh uang. Bisa dibilang gini loh, kalau orang kerja itu kan tiap bulannya pasti. Iya. Nah ketika udah diukur pasti, yang tadinya kontrakan sempit kita cukup, jadi gak cukup, pengen yang lebar.
Iya sih. Yang tadinya motor tuk-tuk cukup, jadi nggak cukup, pengen yang sport, yang gede gitu kan. Nah Iya. itu namanya kita diatur uang. Mm-mm. Begitu masuk di dunia usaha, Mm-mm. itu luar biasa. Mm-mm. Kita yang ngatur uang, Kita yang kita yang ngatur. ngatur uang. Nah itu butuh butuh apa ya? Keberanian. Iya. Karena awal jualan itu tidak seperti yang dilihat orang sekarang. Iya. Cuma dapat uang 12.000 saya pernah. Mm-mm. Cukup, dibilang cukup, dibilang kurang. Mm-mm. Tapi ya harus cukup, uang dapatnya segitu kita mau minta kemana gitu kan. Iya sih. Jadi Bener. kembali lagi ketika saya jualan itu saya tidak pernah berharap rame. Mm-mm. Saya jualan itu ya emang kewajiban saya untuk Iya. bekerja. Betul. Kewajiban saya untuk bekerja, berapapun hasilnya yang dikasih pada hari itu saya tetap syukur. Betul. Mengeluh sama siapa? Mau ngasih rezeki, nggak dikasih rezeki, Iya. Malah nanti malah lebih repot. Ibarat saya yang punya bos, Heeh. sampean pekerja, Heeh. ya toh? Sampean hari ini ngeluh, baru kayak gitu aja kok ngeluh. Udah gajinya mundur 1 bulan kemudian. Mau apa ya? Pusing kan? Pusing. Bisa apa ya? Bisa apa? Iya om. Makanya nurut. Mm-mm. Kalau kita nurut, mau ikut siapapun orangnya, mau ikut siapapun etnisnya, kalau kita nurut pasti disayang. Ya begitu pun nama Gusti Allah gitu. Iya. Kalau kita nurut, minta apapun, butuh apapun, bukan minta sih, butuh apapun pasti tercukupi. Pasti tercukupi. Walaupun tidak dikasih lebih, pasti tercukupi. Pasti tercukupi. Betul om. Luar biasa. Mm-mm. Saya dulu itu sempat diajak ngaji. Mm-mm. Nggak ngerti sih ngajinya apa, tapi mengena, walaupun cuma 2 pertemuan itu mengena banget. Iya. Saya cuma ditanya gini, sampean jualan itu nyari apa? Sampean kerja itu nyari apa? Mm-mm. Kalau bahasa Jawanya, sampean jualan itu boleh opo? Mm-mm. Mm-mm. Ya boleh duit pak. Lah misalnya dino itu gak payu. Mm-mm. Kalau pada hari itu jualan sampean nggak laku, Mm-mm. terus pulang nggak dapat uang, Mm-mm. gimana? Mm-mm. Mau jawab apa? Terus apa tuh? Pencerahannya di situ. Saya dapat pencerahannya di situ. Namanya orang jualan, namanya orang kerja itu hukumnya wajib. Karena apa? Kita butuh makan, kita butuh pakaian. Iya. Kalau wajib itu kan kalau ditinggalkan dosa. Jalanin, namanya ibadah wajib gimana? Mm-mm. Nah, di situ saya pasrah. Ya Allah, terserah mau berapa dikasih. Yang penting hari ini saya berangkat pagi, pulang sore. Kalau toh hari itu saya nggak dapat uang, paling tidak ada aktivitas pada hari itu, nggak kelihatan nganggur. Paling tidak sudah melaksanakan kewajibannya. Ya, Betul. Karena memang sebetulnya yang wajib itu ikhtiarnya ya om. ikhtiar. Hasil sih nggak wajib ya. Hasil Sih kan itu, tinggal kembali kepada yang kuasa ya. Yang wajib kan ikhtiarnya kan. ya, Gitu. karena kan kita dituntut untuk usaha, nggak dituntut untuk sukses, Iya. nggak dituntut untuk kaya. Usaha aja lah lu. Usaha aja deh dulu ya. Usaha dulu. Lu belum usaha udah begitu kan, gitu, kasarannya gitu. Bener. Tapi yang saya dapat lebih dari apa yang saya butuhkan. Iya. Terbukti ya. Terbukti. Ketika saya udah benar-benar pasrah, udah terserah Gusti Allah saya mau diapain. Dapatnya malah lebih dari apa yang saya pikirkan. Iya. Luar biasa om. Nah satu lagi om, yang saya tahu, sampean ini ya maaf ya teman-teman kasarnya, saya juga tahu persis. Ini Om Budi ini tuh senang bantu om. Apakah itu salah satu rumus sukses dalam hidup? Aduh. Ngomong apa ini saya ini? Apa ya? Kalau saya yakin, saya jalan. Walaupun udah banyak orang ngingetin, kalau saya yakin, saya pasti ke depan terus. Jadi kalau misalnya ada teman bilang, jangan berteman sama orang itu seperti ini. Selama itu tidak kena ke saya, tetap saya jalan. Iya. Nanti kalau udah kena, oh iya berarti bukan tadi yang diomongin. Gitu. Ya seperti itu. Jadi apa ya?
yakin Lebih pada yakin. potensi diri aja. Iya. Yakin sama yang maha kuasa juga terutama ya. Iya. Nah, dulu bisa dikatakan mungkin kita kembali lagi mengulas masalah bekerja ya Om ya. Dulu waktu bekerja itu memang tidak terfikirkan sama sekali untuk buka usaha berarti Om? Atau memang terfikirkan, sempat terfikirkan untuk buka usaha? Sebenarnya pada saat saya bantuin jualan pecel lele, itu hampir semua pelaku usaha itu kan ada faktor X-nya. Itu saya agak ngeri juga ke sana. Kenapa saya milih untuk bekerja? Di samping kalau jualan itu kan harus butuh modal yang besar. Iya. Ya, pada saat tahun-tahun 2000-an itu sekitar 15-20 cukup lah untuk pecel lele, kelas-kelas pecel lele. Dan itu nggak mungkin saya bebankan ke orang tua, sedangkan orang tua saya nggak punya. Klien saya aja nggak mampu kok, kan gitu. Tapi ada keyakinan yang besar pada diri bapak. Kalau saya itu cocoknya di usaha. Gitu. Cuman sayanya batu. Saya maunya kerja. Gitu. Saya maunya kerja. Setelah dibukain pikiran sama bapak, kerja walaupun OMR naik, kebutuhan juga naik. Iya sih. Jangan pernah punya pikiran gaji saya besar. Tapi coba berpikir berapa sisa 1 bulannya. Nah itu saya mikirnya di situ. Oh iya ya. Kalau kita jualan cilok ya, kalau Lamongan kan mungkin pentol. Dalam 1 hari kita dapat 20.000, 1 bulan 600. Iya. Nah coba itu yang gajinya 4 juta sebulan. Sisa nggak segitu sebulan? Iya sih. Nah, gengsi nomor sekian lah. Di situ saya berpikir, oke, saya putuskan resign. Nah, resignnya ini agak kacau nih. Istri hamil anak yang kedua, usia kehamilan 8 bulan, saya resign. Waduh. Supervisor 2 sampai datang ke kontrakan minta saya masuk lagi. Tapi saya tetap resign. Tetap maksa resign. Padahal kondisi pada saat itu lagi seperti itu ya. Jakarta, jauh sama orang tua. Saya malah keluar kerja. Konyol, dibilang nekat, tapi saya yakin anak saya lahir itu Pak mah rezekinya, nggak mungkin enggak. Iya sih. Anak usia 6 bulan, bapak telepon. Keponakanmu dapat beasiswa, saya nggak ada yang nemenin. Siapa lagi yang bisa saya harapin buat tinggal di rumah sama saya? Kalau nggak kamu. Kebetulan saya itu kan 3 bersaudara ya, 2 cewek, saya yang terakhir cowok. Yang 1 dapat orang Jakarta, yang 1 rumah tangganya gagal. Jadi fokus nyari uang buat biaya hidup anak-anaknya. Nggak mungkin kalau diminta pulang ke kampung. Mau nggak mau saya. Sedangkan istri bisa dibilang walaupun gedenya di Tegal, tapi baru ngerasain hiruk pikuknya Jakarta. Iya. Bisa dibilang senang-senangnya hidup di kota. Senang-senangnya hidup di kota. Tiba-tiba saya bawa pulang ke kampung. Ya marah. Perabot 1 rak habis. Tapi tetap saya pulang. Tetap pulang. Akhirnya istri nurut. Dan di kampung saya dia bisa survive, kasih support saya untuk ini untuk itu sampai jadi seperti sekarang. Nah, biar menginspirasi juga nih teman-teman. Sekarang apa yang sudah didapatkan semenjak usaha itu? Nah, nggak apa-apa Om, dibuka aja sedikit. Maksudnya biar teman-teman juga jadi ada motivasi Om. Oh iya ya, gitu kan. Oh ini sampai bisa kayak gini. Ditanya mau nggak mau mesti jawab nih. Saya punya mobil, walaupun jelek. Jangan merendah. Saya habis bangun rumah. Alhamdulillah, rumah impian.
Walaupun nggak megah tapi lumayan, nggak bisa bisa buat berteduh. Ya alhamdulillah bisa bantu teman-teman juga. Kalau saya dulu pernah di posisi bawah banget, udah nggak bawah lagi, bawah dan banget. Bawah pakai banget lagi. Kemudian sekarang agak ke atas sedikit, walaupun nggak tinggi-tinggi amat, karena usaha juga baru 1, karyawan juga baru 4. Tapi alhamdulillah bisa bantu saudara, Iya. teman-teman semua. Iya. Karena dari situ yang saya rasakan berkahnya lebih banyak. Lebih banyak ya. Apa yang saya dapat bermanfaat buat orang lain, buat keluarga. Iya. Apa yang kembali lagi ke saya itu lebih dari apa yang saya keluarkan. Luar biasa. Betul sekali. Jadi memang terasa sekali ya Om ya. Apa yang dikeluarkan dan apa yang didapatkan malah lebih yang didapatkannya. Lebih yang gitu didapatkan. Kalau istilahnya kita mau nangkep ayam itu ya jangan diuber. Lari ayamnya. Iya. Kasih umpan lah. Iya betul. Jadi rezeki ya jangan diuber. Umpannya apa ya, sedekah. Benar. Nah nanti datang. Nggak percaya jalan. Kalau habis duit sampean minta ke saya. Ini luar biasa. Karena habis. saking yakin memang nggak mungkin habis ya. Nggak mungkin. Berarti ini yang dipakai udah marketing langit teman-teman. Susah kalau udah marketing langit yang main. Hitungan matematika manusia nggak akan nyampe. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi ya. Di sini yang tadinya cuma karyawan, bisa dikatakan cuma ikut-ikut dagang pecel ayam, pecel lele, terus kembali ke karyawan gitu kan. Nah, bahkan setelah itu nekat pulang kampung, nggak ada modal ya teman-teman. Modalnya modal nekat katanya gitu. Tapi sekarang yang saya tahu itu luar biasa teman-teman, bisa dikatakan ya menurut saya lebih dari cukup, katakan seperti itu. Ini sangat menginspirasi sekali, dan kalau boleh kasih juga tipsnya buat teman-teman nih, apa yang harus dilakukan agar bisa paling tidak ya bisa dikatakan meskipun nggak lebih ya cukup, katakanlah seperti itu, supaya bisa dikatakan teman-teman yang niat pengen usaha tuh tadinya aduh ragu, kan banyak juga Om, bener nggak, mau usaha aduh aku ragu, modal aduh nggak ada kan gitu kan, atau modal ada aduh bingung nih pengen kemana nih larinya modal kan gitu, banyak juga Om. Nah kira-kira apa Om tips-tipsnya Om? Sebenarnya apa ya, banyak orang bermimpi tapi lupa untuk bangun. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang masih kerja, sampingan itu kan ada, belajar usaha itu bisa banyak macamnya. Banyak ya. Kalau sekarang online itu banyak. Iya. Kalau saya bilang zaman sekarang itu gampang buat usaha. Masarinya itu gampang. Sosial media itu banyak banget nyebarnya. Betul. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen buka usaha, nggak perlu takut nanti siapa yang beli. Nggak perlu takut modal dari mana. Ada modal, berapapun modalnya dicukup-cukupin, mau usaha apa. Jangan cuma modal 500.000 terus buka kafe, ya konyol kan istilahnya. Iya. Semua kan dari bawah. Semua dari bawah. Saya 700.000 tapi saya udah punya gerobak. Nah, peralatan untuk standar buat goreng KFC itu luar biasa. Jadi saya memanfaatkan kelebihan saya buat bikin penggorengan sendiri. Seperti yang dijual. Saya bikin, saya pelajari cara masaknya seperti apa. Akhirnya sekarang bisa punya satu outlet dan penggorengannya yang mirip kayak di restoran. Luar biasa. Jadi kalau nunggu punya modal itu ya kapan mau buka usahanya? Iya. Eksekusi aja dulu. Iya. Ketika gagal, ya jangan kapok. Berarti
istilahnya cocoknya nggak di situ. Iya. Coba yang lain lagi, gagal Iya. lagi, coba yang lain lagi. Asal Mas Bayu tahu, usaha Kentucky ini berapa ya? Usaha keberapa ya? Pertama saya buka gado-gado, karedok Oh, sebelum ini ada juga di bukan? Jakarta. Hmm. Terus saya buka soto Lamongan Mm-mm. di Jakarta. Soto Lamongan udah agak lumayan, ditelepon bapak suruh pulang. Mm-mm. Akhirnya pulang ke kampung dengan gerobak yang tadi saya pakai jualan di Jakarta itu saya bawa pulang ke kampung. Mm-mm. Terus bermodalkan gerobak Iya. itu saya buka onde-onde mini. Mm-mm. Onde mini sama molen mini udah jalan beberapa tahun. Akhirnya banting setir lagi dengan gerobak yang sama, saya rombak sedikit-sedikit, ganti Kentucky. Mm-mm. Atas permintaan pelanggan, ketambahan menu gepreknya. Mm-mm. Bahkan resep juga dari pelanggan. Bahkan resep sendiri juga dari pelanggan ya. Saking pengennya makan geprek. Ayamnya itu ya seperti itulah ayam Kentucky, tapi yang saya punya sambelnya lebih bisa dirasakan, nggak hanya pedes. Iya. Nggak hanya pedes aja, tapi bisa dirasakan, Bisa dinikmati ya. bisa dinikmati. Luar biasa. Dari gerobak itu mungkin gerobaknya sampai sekarang masih saya pakai. Sampai sekarang masih cuman dipakai. yang ada tempat makannya gitu aja. Ya, jadi Luar kalau nggak biasa. usah nunggu punya lah. Mm-mm. Jadi misalnya teman-teman pengen buka usaha apapun itu, eksekusi aja dulu, Jalani dulu ya. jalani dulu. Pengen ini, modalnya dari mana? Gampang, modal itu nekat yang pertama. Utang teman bisa kok. Yang penting nekat. Saya pengen buka usaha ini. Misalnya kalau teman nggak punya, nggak ada yang mau ngasih pinjem, ya nanti lah. Caranya kerja dulu. Mm-mm. Dapat simpen dikit usaha. Iya. Kalau mau di zona aman, tetap kerja, buka usaha, pakai jasa karyawan. Iya. Nah, tapi kalau kita nggak ngejalanin langsung, ngejalanin sendiri, survive-nya kurang. Iya. Betul. Betul. Kalau saya kan ketika kondisi perut lapar, Mm-mm. otak bekerja keras, gimana caranya saya bisa lebih, Iya Om. dan akhirnya sekarang bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Om. Heeh. Sekarang merasakan nikmatnya Iya. dari yang tadinya berdarah-darah dulu ya. Saya dulu itu sempat waktu jualan onde-onde mini itu pagi masih nitip-nitip martabak mini. Wow. Jadi proses bikinnya itu jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Jam 5 istri nitipin di sekolahan. Mm-mm. Terus dari pagi saya bikin onde-onde mini, molen mini untuk jualan sore. Bisa dibilang 24 jam itu saya cuma tidur 3 jam. Dan itu setahun setengah, hampir 2 tahun saya jalani seperti itu. Jadi kalau orang-orang lihat sekarang saya, wah punya usaha, punya karyawan, jangan dilihat sekarangnya. Lihat prosesnya ya. Perjalanannya luar biasa. Enggak cuma keringat ini yang keluar. Air mata juga. Iya. Makanya orang pada nilai, wow itu juragan enak tuh. Cuma duduk-duduk main HP. Di rumah aja nggak kemana-mana, duit ngalir. Ya mereka nggak ngerti awalnya seperti apa. Prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Karena apa? Malam saya kerjanya dan di dalam rumah. Mm-mm. Tetangga pun nggak ada yang ngerti. Iya. Betul Om. Mm-mm. Jadi jangan lihat sekarangnya ya. Nah. Lihatlah proses sebelumnya. Ada proses yang begitu luar biasa Luar ya. biasa. Yang Makanya dijalani. kalau untuk teman-teman yang sekarang kerja terus pengen buka usaha, udah siap belum kerja 24 jam? Iya. Udah siap belum 2 hari nggak tidur? Iya. Kalau sekarang masih nyaman sama kerjaan, lanjutin aja dulu. Nanti kalau udah mau pengen usaha, pengen buka usaha, jangan pernah bermimpi punya karyawan dulu. Manfaatin potensi diri. Kuncinya Jalan satu, dulu. ibadah yang rajin. Terus disiplin sama waktu. Iya. Walaupun itu hal yang kecil, disiplin itu.
Tapi itu kunci saya. Oke teman-teman, kisah ini ya menurut saya sangat inspiratif sekali dan semoga ya teman-teman bisa menginspirasi teman-teman juga di rumah. Sekali lagi terima kasih buat waktunya Om Budi. Semoga pengalamannya bisa membantu teman-teman juga yang tadinya bingung mau usaha atau bisa dikatakan takut untuk usaha jadi lebih bersemangat lagi. Iya. Oke kalau gitu terima kasih.